Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Pengabdian Masyarakat yang membahas tentang soal hot dan soal UTBK. Nah, di sini kembali lagi bersama aku, Rani Sriharyani. Kita akan membahas tentang soal UTBK dari materi integral. Yuk langsung ke pembahasan soalnya. Nah, soal pertama ini dari soal SBMPTN Matematika IPA kode 554 tahun 2014 nomor 12. Nah, di sini kita lihat di samping kanan ada sebuah kurva, di mana kurva ini akan menjadi acuan kita untuk mengerjakan soal. Nah, misalkan AT menyatakan luas daerah di bawah kurva Y sama dengan BX kuadrat dengan di mana X lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan T. Jika titik P X 0,0 sehingga AX0 berbanding A1 sama dengan 1 berbanding 8. Maka perbandingan luas trapesium antara ABPQ dengan DCPQ berapa perbandingannya? Yuk langsung ke pembahasan soal. Nah, di sini langkahnya yang pertama dengan menentukan AT terlebih dahulu. AT sama dengan integral dengan batas atas T dan batas bawah 0 BX kuadrat DX sama dengan B per 3 X pangkat 3 dengan batas atas T dan batas bawah 0 sama dengan B per 3 dikali T pangkat 3 dikurangi 0 pangkat 3 sama dengan B per 3 kali T pangkat 3. Nah, dari pencarian AT di sini kita bisa peroleh T sama dengan X0, maka AX0 sama dengan kita masukkan nih yang ini yang udah kita dapat tadi dari rumus AT, maka B per 3 T-nya tuh X0 yang ini tadi. Nah, saya tidak lupa. Nah, yang ini kita masukkan ke rumus yang ini, rumus yang kita peroleh. B per 3 dikali X0 pangkat 3. Nah, untuk yang ke T sama dengan 1, maka diperoleh A1 sama dengan B per 3 kali 1 pangkat 3, maka hasilnya B per 3. Jadi ada 2 ya, dimana X0 dan T sama dengan 1. Kemudian menentukan X0 dari AX0 berbanding A1 sama dengan 1 berbanding 8 yang tadi diketahuinya. Maka X0 per A1 sama dengan 1 per 8, di mana AX0 tadi udah diketahui ini, dan A1 ini kan T di sini tuh ini kan ya guys. Nah, kita mencari AX0 perbandingan dari luas trapesiumnya. Jadi X pangkat 3 X dengan batas 3, batas atas 3 dan batas bawah 0 sama dengan 1 per 8
maka X0 sama dengan 1/2. Menentukan titik A, Q, dan D dengan menggunakan kurva Y sama dengan BX kuadrat. Titik A nya di mana X sama dengan -1, maka Y sama dengan, kita masukkan atau substitusikan, B dikali -1 kuadrat sama dengan B. Jadi titik A -1, B. Lalu titik Q di mana X sama dengan setengah, maka Y sama dengan B dikali 1/2 pangkat 2, maka hasilnya sama dengan B/4. Jadi titik Q hasilnya 1/2, B/4. Nah, untuk titik D di mana X-nya sama dengan 1, maka kita substitusikan ke rumus Y-nya, Y sama dengan B kali 1/2, maka hasilnya B. Jadi titik D itu 1, B. Nah, di sini kita bisa menentukan perbandingan luasnya, di mana perbandingan luas dari ABPQ dengan luas DCPQ, di mana luas ABPQ merupakan setengah dari AB ditambah PQ dikali BP dari rumus trapesium. Kemudian untuk luas dari DCPQ setengah dikali CD ditambah PQ dikali CP, karena di sini mencari dari luas, rumus luas, ya, karena ini bentuknya trapesium, maka rumusnya menggunakan mencari luas trapesium. Nah, AB di sini merupakan AB dan PQ di sini merupakan B ditambah B/4 dikali 3/2 yang sudah kita temukan tadi. Kemudian B ditambah B/4 dikali setengah, maka hasilnya 3/1. Jadi perbandingan luas ABPQ dan DCPQ sama dengan 3/1. Nah, lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini soalnya itu soal UM-UGM Matematika IPA tahun 2014 nomor 5. Soalnya, diketahui D1 adalah daerah di kuadran 1 yang dibatasi oleh parabola Y sama dengan 9/4 X kuadrat. Parabola Y sama dengan X kuadrat dan garis X sama dengan 2. Dan D2 daerah yang dibatasi oleh garis X sama dengan 2, garis Y sama dengan 9, dan parabola Y sama dengan X pangkat 2. Jika luas D1 sama dengan A, maka luas D2-nya adalah, yuk lanjut ke Nah, di sini dengan tadi hal-hal yang diketahuinya, kita bisa membuat gambaran dengan menggunakan kurva. Nah, tadi kan luas D1 merupakan luas D1 sama dengan A. Maka luas D1 sama dengan bisa kita cari dengan rumus integral dari batas atas 2, batas bawah 0 kali 9/4 X kuadrat dikurangi X kuadrat. Maka luas D1 sama dengan integral dengan batas atas 2, batas bawah 0, dikali 5/4 X kuadrat. Hasilnya 10/3. Karena tadi luas D1 itu merupakan A, maka A-nya itu 10/3. Nah, untuk luas dari D2 kita bisa gunakan rumus integral
integral dengan batas atas 3 dan batas bawah 2 dikali 9 dikurangi X kuadrat sama dengan 8/3, sehingga diperoleh luas D2 sama dengan 8/3 dikali 10/10. Maka kita bisa bisa bukan pindahkan, bisa kita tadi yang hasil dari A nya itu 8/10 dikali 10/3. Kita bisa ubah yang 10/3 itu jadi A, karena tadi itu A itu 10/3. Nah ini yang ini tuh bisa kita pindahkan 8/10, karena kan ini berarti 8/10, 3 kali 10. Ketika diubah jadi 8/10 dikali 10/3 itu masih sama aja. Jadi kita bisa ubah yang 10/3 nya ini jadi A. Maka luas D2 nya sama dengan 8/10 A. Selanjutnya kita bahas ke soal yang nomor 3. Soal ini merupakan soal SPMK UB atau Selma UB Matematika IPA kode 21 tahun 2013 nomor 10. Nah, misalkan fx sama dengan integral dengan batas atas x dan batas bawah 0 kali AS sama dengan kali AS tambah B kali DS. Jika f min 1 sama dengan 1 dan f1 sama dengan 3, maka nilai A kali B adalah berapa? Nah, penyelesaiannya kita bisa ketahui ya, rumus dasar integral itu integral AX pangkat N dx sama dengan A per N ditambah 1 ditambah C, dan integral K dx sama dengan Kx ditambah C. Selanjutnya, untuk menentukan integralnya terhadap X, maka fx sama dengan integral dengan batas atas X dan batas bawah 0 kali AS ditambah BS ditambah B kali DS sama dengan 1/2 kali AS kuadrat ditambah BS dengan batas atas X dan batas bawah 0. Maka bisa kita dapatkan fx sama dengan setengah dikali AX kuadrat ditambah BX. Nah, karena tadi kita ketahui bahwa f min 1 hasilnya sama dengan 1 dan f1 sama dengan 3, kita bisa substitusikan ke fx nya. Maka f min 1 sama dengan 1, karena tadi rumusnya udah diketahui ya, setengah dikali A, S nya kita ganti dengan min 1, bukan ganti tapi substitusikan dengan nilai min 1 kuadrat ditambah B kali min 1 sama dengan 1. Nah, kita bisa peroleh setengah kali A dikurangi B sama dengan 1. Nah, itu tuh merupakan persamaan pertama. Kita kasih tanda. Nah, untuk yang kedua, di mana F1 sama dengan 3, kita substitusikan nilai yang satunya ke rumus tadi, setengah A dikali 1 kuadrat ditambah B dikali 1 hasilnya 3, maka setengah A ditambah B sama dengan 3. Nah, ini merupakan persamaan kedua. Selanjutnya kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan 2, di mana setengah kali A dikurangi B sama dengan 1, kemudian setengah A ditambah B sama dengan 3. Kita substitusi dengan menghilangkan nilai B terlebih dahulu. Jadi diperoleh setengah A ditambah setengah A, maka jadi A. Nah, yang ini tuh harusnya tuh ada
memperpanjangkan sini biar lebih jelas. Maka karena ingin mengeliminasi si nilai B-nya, kita gunakan operasi penjumlahan. Maka setengah A ditambah setengah A sama dengan 1 ditambah 3 sama dengan 4. Ini tuh 2, ini A. Maka ini tuh jadi 2 per 2 A sama dengan 4. Kita bisa kalikan 2 dan 4 jadi 2 A. Aduh maaf guys, susah. 2A sama dengan 8 karena yang ini dikalikan ke ini. Jadi A-nya itu 8 bagi 2 sama dengan 4. Nah, udah diketahui nih A-nya 4. Kita bisa substitusi ke persamaan 1 atau persamaan 2. Kita coba ke persamaan 1 saja. Maka setengah A-nya itu udah diketahui 4 dikurangi B sama dengan 1. Maka setengah kali 4 2 nya bisa, yang satunya bisa pindah ke ruas kiri atau kita eliminasi juga. B sama dengan 1 dikurang 1. Maka ini ke sini 1. B nya bisa kita pindah ke kanan atau kita eliminasi kedua ruas. Maka 1 sama dengan B, seperti itu. Maka bisa kita hasilkan, bisa ketahui nilai A-nya itu adalah 4 dan nilai B-nya itu adalah 1. Jadi nilai A kali B sama dengan 4 dikali 1 sama dengan 4. Mungkin itu saja pembahasan mengenai soal UTBK dari materi integral. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan mengenai soal-soal ini. Jangan lupa subscribe, komen, dan like video ini. Semoga videonya bermanfaat buat kalian. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di video selanjutnya. Bye-bye.